Dalam video ini kali, saya mau masak linobok tadong punti. Kalau di Sabah, ini linobok ini kan ada banyak nama nih. Sebab setiap daerah lain dia kena panggil. Ada yang panggil hinompoka, ada yang panggil tinapung, ada yang panggil bintanok, dan banyak lagi lah. Ini kali, saya mau coba masak ini linobok guna style dong gulu-gulu, dia bilang kalau orang dusun. Style dulu-dulu. Bah, mari kita tengok apa bahan-bahan yang kita perlu untuk masak ini linobok style dong gulu-gulu. Bah, bahan pertama, kita perlu daun pisang yang secukupnya untuk bungkus ini adunan linobok. Kita juga perlu 300 gram pisang Sabah yang sudah masak, 100 gram baras tadong, 160 gram air, sama 60 gram baras pulut. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu. Kalian mau masak? Mula-mula kita kena randam ini baras tadong sama baras pulut sama air untuk 1 malam supaya besok pagi senang kita tumbuk ini baras tadong sama baras pulut. Jadi, kasih masuk ini baras tadong sama baras pulut dalam ini mangkuk. Lepas itu, tuang ini air. Terus kita kasih biar ini selama 1 malam. Inilah itu baras tadong sama baras pulut yang saya kasih randam semalam. Itu warna baras pulut pun sudah bertukar jadi purple. Jadi, kalau saya mau cek macam mana kalau ini baras boleh sudah kasih tumbuk, saya ambil 1 biji baras, lepas itu saya pisit macam ini. Pisit. Kalau itu baras hancur macam ini, boleh sudah tumbuk. Jadi, mari kita tumbuk ini baras, simpan ini di tepi. Kasih keluar kamunya bikin tumbuk. Saya guna ini lesung bikin tumbuk yang style dong gulu-gulu, style dulu-dulu. Jadi, ambil 1 sendok baras macam ini, simpan dalam sini, terus ambil ini lesung, tumbuklah, tumbuk sampai dia jadi hancur. Tumbuk itu baras sampai jadi macam ini ya, sampai hancur, sampai tiada lagi itu baras-baras yang basar-basar. Tengok, halus sudah. Seterusnya kita sanduk ini baras yang sudah kena tumbuk halus, kasih pindah pergi tempat yang bersih. Jadi ambil balik ini baras, simpan dalam ini lesung, tumbuk sampai halus, ulang sampai habis ini baras. Sabar sajalah, memang panat ini. Akhirnya siap. Tengok, habis juga saya tumbuk semua ini baras. Memang panat lah. Memang panat kalau mau buat apa itu linobok style dong gulu-gulu nih, banyak kerja. Jadi sanduk ini apa itu baras yang sudah kena tumbuk halus, simpan dalam mangkuk yang bersih. Yang air lebihan randaman itu baras jangan buang sebab kita perlu juga nih nanti. Oke, sekarang kita tumbuk itu pisang. Ini pisang Sabah, saya sudah buka kulit. Untuk ini resepi, kita perlu 300 gram pisang Sabah tanpa kulit, oke? Jadi, ambil ini pisang Sabah, simpan dalam ini lesung, terus tumbuk. Tumbuk sampai hancur lah. Tumbuk macam ini sampai dia hancur. Bukan hancur, sampai dia lumat, bah. Bila ini pisang sudah lumat macam ini, sudah hancur macam ini, kita ambil ini baras sedikit, terus simpan dalam lesung, kita gaul dia, tumbuk sampai sebati. Oke, agak-agak sudah macam itu, kita sanduk. Macam ice cream. Kasih pindah pergi sini balik. Oke.
Jadi, kita ulang baliklah proses tadi yang sama. Ambil pisang, tumbuk lagi, tumbuk sampai dia lumat. Oke? Mesti kamu orang tertanya-tanya ini kan, kenapa saya suruh tumbuk balik ini baras sama pisang. Sebab dia supaya kamu punya adunan linobok jadi halus. Kalau kamu gaul sih macam itu, beketul-ketul itu. Jadi bila kamu masak itu linobok, dia tidak masak dengan sekata. Ayah, siau, bising saya punya kusing. Musim mengamput sekarang ini. Itulah sundal betul, bising nopo cari jantan. Saya siap sudah tumbuk itu baras sama itu pisang. Jadi inilah itu adunan linobok. Ini adunan linobok mesti pakat macam ini ya. Tengok susah dia mau jatuh. Macam es krim pula kan. Ayah, bising betul sama pusing ini. Sundal betul kau ingau. Bercari jantan saja. Oke, ini adunan linobok ini ngam sudah. Jadi kita tidak payah lagi tambah air guna itu bakas rendaman baras. Oke. Sekarang kita tinggal mau bungkus saja lagi ini adunan linobok pakai daun pisang. Inilah itu kucing sundal tadi itu yang bising betul tuh. Untuk mengelak ini daun pisang daripada kuyak, masa kita bungkus itu adunan linobok, saya kasih lembut ini daun pisang guna api macam ini. Kalau itu daun pisang dia berkilat sudah macam itu, lembut sudah itu. Kamu juga boleh guna air panas, kamu kasih rendam ini daun pisang dengan air panas, lembut juga tuh. Oke, sekarang lembut sudah nih. Kalau kamu kasih begini pun dia tidak akan kuyak. Magic kan? Sekarang mari saya ajar macam mana mau bungkus ini adunan linobok. Jadi ambil 1 sendok ini adunan linobok, lepas itu simpan dalam daun pisang macam ini. Jadi simpan ini daun pisang atas meja yang rata, terus kita lipat dia lawa-lawa. Lipat macam ini. Jadi yang sebelah kiri punya tepi lipat begitu, yang kanan punya tepi lipat macam ini. Siap, senang sejak kan melipat. Selalunya linobok kena kukuskan, tapi ada cara lain lagi mau masak nih linobok nih. Mari saya ajar. Ambil lanjang, lepas itu susun ini linobok mantap, bagus-bagus dalam ini lanjang macam ini. Susun itu linobok sampai habis. Oke, susun itu linobok sampai habis dalam lanjang macam ini. Lepas itu ambil air, tuang air dalam ini lanjang. Jadi tutup ini lanjang. Kita kasih rebus lah, kita kasih masak selama 15 menit macam itu. Lupa kasih tahu tadi, jangan tuang air dalam ini lanjang sampai penuh. Tuang setengah saja. Sebab kalau itu linobok berendam dalam air, bila ini air mendidih, terbuka itu daun pisang itu, terburai nanti inti ini linobok. Jadi kamu main agak-agak saja itu air. Macam mana mau tahu kalau linobok kamu sudah masak? Kamu tengok itu air. Kalau itu air sudah pekat, sudah habis macam itu, tutuplah api. Masak sudah nih linobok ini. Guys, sajuk sudah saya punya linobok tadong punti dan gulu-gulu. Jadi sekarang mari kita tengok macam mana dalam ini linobok. Wih, cantik kok warna ini linobok saya. Pandai saya buat kan. Oke guys, kalau kamu rajin dan kalau kamu ada semua bahan-bahan ini di rumah, kamu try lah bikin linobok tadong punti dan gulu-gulu. Yang penting kamu rajin tumbuk baras sama rajin tumbuk pisang. Baik, itu saja pada saya ini kali. Bye! Kedua itu menurut account Facebook, Instagram, dan YouTube, Iropuhan Tanak Wagu.